Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di vlog aku. Pada hari ini aku akan berangkat ke Bratislava, yaitu ibu kotanya Slovakia dari Budapest. Jadi berangkatnya itu jam 7.30 waktu Budapest. Ini sekarang aku sudah di dalam kereta. Sekarang aku masih di stasiun Yugati. Ini sekarang jam 7.16, sekitar 14 lagi keretanya akan berangkat menuju Bratislava. Tapi tujuan akhir keretanya ini ke Berlin. Halo teman-teman semua, aku baru nyampe di stasiun Bratislava di Slovakia. Saat ini aku sedang menikmati kopi. Setelah ini aku akan berjalan kaki di destinasi aku. Aku sudah buat destinasi di Google Map. Aku udah tanda-tandai di mana aja destinasi yang akan aku kunjungi di Bratislava ini. Mungkin vlog kali ini akan sedikit panjang teman-teman. Jadi ini akan merangkum semua perjalanan aku yang ada di Bratislava ini di Slovakia. Jadi jangan bosan untuk nonton dari awal sampai dengan selesai. Jadi setiap perjalanan aku sudah tandai di Google Map HP destinasi-destinasi mana aja yang akan aku kunjungi. Tuh, biar lebih memudahkan aku untuk mobilisasi. Jadi Slovakia ini merupakan negara keempat aku ya di Eropa setelah Hungaria, Austria, Ceko, dan sekarang di Slovakia. Slovakia ini berbatasan langsung dengan Hungaria. Letak geografisnya itu di atas dari Hungaria. Nah, ini merupakan istana kepresidenan dari pemerintah Slovakia. Ini terletak di jantung kota Bratislava. Nama istananya adalah Grad-Selkovic. Ini merupakan simbol kedaulatan dari Slovakia. Ini dibangun pada abad ke-18. Jadi sehari-hari gedung ini dijadikan sebagai tempat istana kepresidenan Slovakia. Ini aku berada tepat di depannya istana kepresidenan Slovakia. Di depannya ini ada taman-taman yang bisa kita kunjungi, kita duduk. Sebenarnya di belakang dari istana kepresidenan ada juga taman yang bisa kita masuk. Mungkin kalau nanti sempat waktu pulang ke stasiun, aku akan masuk ke taman yang ada di belakang istana kepresidenan ini. Habis dari istana kepresidenan tadi, aku akan menuju ke arah Old Town dari Bratislava ini. Jadi ada pintu gerbang masuk ke Old Town-nya. Ini kita akan masuk ke Michael Gate-nya. Nah, ini yang dikatakan Michael's Gate dari Old Town Bratislava.
Michael's Gate ini merupakan satu-satunya pintu masuk kuno yang tersisa dari benteng pertahanan Bratislava abad ke-14. Tingginya sekitar 51 meter dengan atapnya itu adalah tembaga. Ini merupakan gerbang titik nol sejarah dari Bratislava ini. Ini kita bisa masuk menuju Old Town-nya. Halo teman-teman, sekarang aku lagi di Old Town Bratislava. Ini di tengah-tengahnya Old Town-nya. Jadi ada fonten di sini. Kebetulan lagi ada event yang mana banyak orang datang ke Old Town ini. Kita akan ke Primet Palace yang merupakan istana megah pada abad ke-18. Bukan hanya sekedar bangunan indah, melainkan panggung sejarah besar Eropa pada saat itu. Ini merupakan Primet Palace yang sekarang difungsikan sebagai kantor wali kota. Di sebelahnya ada museum. Ini kita akan coba masuk ke Primet Palace ini. Ini area dalamnya dari Primet Palace ini. Tapi kalau kita mau masuk ke Mirror Hall itu berbiaya 3 euro. Di sana jalan masuknya ke Mirror Hall Gallery. Itu biayanya 3 euro. Aku akan cari patung Cumil, nggak tahu apa gimana pronounce-nya. Patung Cumil ini adalah patung pekerja yang menjadi ikon budaya sejak 1997 di kota Bratislava ini. Nanti aku akan kasih lihat patung Cumil ini. Nah, ini dia patung Cumil. Orang akan menyentuh kepalanya sebagai salah satu bentuk harapan yang konon katanya keberuntungan akan menyertai bagi orang-orang yang akan menyentuh kepalanya. Nah teman-teman, di belakang aku ini merupakan Slovakia National Theater, di mana ini merupakan tempat teater pertunjukan kesenian budaya yang ada di Slovakia ini. Di depan dari Slovakia National Theater ada taman yang bisa dijadikan tempat nongkrong bagi orang-orang yang ada di sini. Kita akan ke Saint Martin Cathedral. Ini merupakan Saint Martin Cathedral. Kita akan pergi ke depan dari Saint Martin Cathedral. Selama hampir 300 tahun, katedral ini menjadi tempat penobatan raja dan ratu termasuk Maria Theresa, dan di puncak dari menaranya itu ada mahkota Saint Stephen seberat 150 kg. Jadi di atasnya itu ada
replika dari mahkota Saint Stephen. Selanjutnya teman-teman, kita akan ke Bratislava Kastil. Kita akan sedikit hiking untuk menaiki Bratislava Kastil. Itu di sana di tengah-tengah ada UFO Tower namanya. Itu tempat melihat kota. Kita akan mendaki untuk menaiki Bratislava Kastil. Sama halnya seperti di video kemarin, saat menaiki Praha Kastil, itu juga menaiki tangga yang banyak. Bagi teman-teman yang belum nonton videoku jalan-jalan ke Praha, bisa ditonton dengan klik link video yang ada di atas ini. Ini tampak UFO Tower tadi yang berada di tengah-tengah jembatan. Ini baru setengah perjalanan menuju Bratislava Kastil. Jadi teman-teman, kenapa setiap video aku pakai topi? Karena memang rambutku udah mulai panjang dan belum dipangkas dari September yang lalu. Jadi kenapa video aku selalu pakai topi? Ya karena itu. Gitu, udah mulai panjang nih di belakang. Nah, ini penampakan kota-kota Bratislava. Kalau kita lihat kotanya agak berbeda ya dari Budapest. Kenapa? Karena memang banyak gedung-gedung tinggi di sini di Bratislava ini. Bedanya sama Budapest. Budapest nggak ada gedung-gedung tinggi seperti yang di Bratislava ini. Tuh. Nantinya kita akan naik ke atas itu, tapi jalannya masih mengelilingi tembok ini. Ini penampakan Katedral Saint Martin. Di atasnya ada mahkota dari Raja Stephen. Jadi teman-teman, sungai ini adalah sungai yang sama dengan yang ada di Budapest, yaitu Sungai Danube, yang memisahkan antara Buda dan Pest. Di sini juga kota Bratislava terpisahkan oleh Sungai Danube ini, di mana Sungai Danube ini sangat panjang hingga sampai ke Austria. Kastil Bratislava ini adalah kastil yang berdiri megah di atas bukit berbatu Sungai Danube mengarah ke kota Bratislava. Struktur dari kastilnya sendiri itu segi empat, di mana di masing-masing sudut dari bangunannya ada 4 menara yang menjulang ke langit. Kastil ini memiliki sejarah panjang Kekaisaran Romawi hingga menjadi kediaman penguasa dari Kerajaan Hungaria sebelum direkonstruksikan pasca kebakaran hebat pada abad ke-19, yang saat itu juga beralih fungsi menjadi Museum Sejarah Nasional Slovakia. Dari beberapa kastil yang aku sudah pergi,
selalu kastil itu berada di atas bukit di dataran tinggi, di mana aku yakin bahwa pada zaman itu agar memudahkan raja atau pemerintah melihat sekelilingnya, mereka membangun kastil-kastil itu di atas bukit-bukit, sehingga terlihatlah hamparan rakyat-rakyat atau bangunan-bangunan yang ada di bawahnya. Jadi di belakang ini adalah Bratislava Kastil. Jadi teman-teman bisa melihat kemegahan kastilnya. Ini merupakan kastil bersejarah dari Kerajaan Hungaria yang sampai ke sini, ke Slovakia. Jadi Slovakia ini merupakan daerah Kerajaan Hungaria dulunya. Di belakang sana terlihat hamparan kota Bratislava dan Sungai Danube yang indah. Jadi teman-teman, jika pergi berkunjung ke Bratislava, jangan lupa datang ke kastil Bratislava ini. Mereka menyuguhkan penangan yang sangat indah kota Bratislava. Ini adalah dalam dari Kastil Bratislava. Kita bisa masuk ke dalam museum ini, atau Kastil Bratislava ini. Akan tetapi kita harus membayar uang masuknya itu 14 euro. Jadi tempat pembelian tiketnya ada di depan sana tadi. Jadi teman-teman kalau pengen masuk ke dalam kastilnya, dalam gedungnya itu, teman-teman harus membeli tiket seharga 14 euro. Aku cari destinasi yang gratis-gratis saja. Seperti di Praha kemarin, aku dan Bang Amsal pergi ke destinasi-destinasi yang gratis. Jadi kalau teman-teman belum nonton video perjalanan aku ke Praha, bisa nonton dengan klik link yang ada di atas ini. Dan teman-teman yang pengen nonton perjalanan aku di Vienna, bisa juga klik link yang ada di atas ini. Ini sepertinya jejak bangunan awal dari Kastil Bratislava ini. Ini batu-batuannya yang tersisa dari bangunan awal Kastil Bratislava. Ini area belakangnya, ada taman juga di sini. Ada taman yang membentuk labirin. ¿Pero qué te pasó? Jadi ini taman belakang dari Kastil Bratislava. Aku kayak mau beli souvenir dulu. Tempelan kulkas kayak biasanya. Ini tempelan kulkasnya, tiganya 10 euro. Loh. Iya. Baik, Kak. Thank you. Bye.
Aku tadi udah beli tempelan kulkas. Harganya itu 12 euro. Jadi dibalut kayak gini, cuman nggak dikasih plastik. Jadi ya udah, aku kantongin aja. Jadi di sini ada toko churros. Aku akan ke destinasi berikutnya, yaitu Gereja Biru. Ini salah satu destinasi ikonik juga yang ada di Bratislava ini. Yang uniknya itu warna gerejanya itu warna biru. Berbeda dari warna gereja pada umumnya. Tadi kalau aku lihat di situ di penunjuk arahnya, nama gerejanya itu Modri Kostol atau Blue Crutch, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah Gereja Biru. Jadi arahnya sudah tepat, arah ke sana. Dan kita akan jalan menuju sana untuk melihat gereja birunya. Jadi sekarang itu sudah jam 2 siang. Jadi kereta aku itu untuk balik ke Budapest jam 17.17. Jadi setidaknya aku 30 menit sebelum keberangkatan sudah balik ke stasiun. Jadi aku masih punya waktu sekitar 2 jam lagi, 2 jam setengah lagi lah, untuk jalan-jalan mengelilingi kota Bratislava ini. Nah, kita udah sampai guys. The Blue Crutch ini atau gereja Saint Elizabeth ini merupakan gereja Katolik Hungaria yang dibangun pada abad ke-20 yang dirancang oleh arsitek Odon Leixner. Aku udah terlalu lapar kayaknya ini dan harus mengisi tenaga dulu. Jadi aku mencari restoran halal yang bisa aku makan. Mari makan sambil nonton King MU. Basmati rice with chicken. Tadi habis makan di ini Red Chili. Itu merupakan restoran India. Sepertinya akan mencari masjid dulu, sholat. Di dekat tempat aku makan tadi ada masjid dekat sini. Aku udah lihat di Google Maps. Kita akan sholat dulu. Habis itu baru kemudian akan keliling-keliling lagi. Masjidnya ada di samping set kebab ini. Kita coba lihat. Kalau dari Google review lumayan ramah-ramah untuk komunitasnya. Jadi aku lihat dulu. Nih, katanya di sini masuknya. Ini menambahkan dari masjidnya. Ini udah siap sholat. Jadi mau jalan-jalan lagi sebelum nanti akan balik ke stasiun. Ini masih jam 3:30. Mungkin aku akan ke stasiunnya jam 4 lewat karena keretanya itu jam 5:17.
Jadi aku mau jalan-jalan sekeliling sini. Mungkin di tempat tadi dekat Istana Kepresidenan. Jadi aku habis dari sana, aku baru balik ke stasiun. Remnya agak jadul ya, warna merah, sama seperti di Vienna. Remnya itu warna merah. Ini yang agak canggih kayaknya, agak modern. Ini kayaknya gedung kampus. Ini Fakultas Kimia dan Teknologi. Aulanya, gedung kampusnya di Bratislava. Aku akan pergi ke sana. Di sana ada Freedom Square namanya, seperti taman gitu. Sebelah sana, tunggu hijau dan nyebrang. Ini tadi gedung universitasnya, cukup besar. Namanya Universitas Bratislava. Di sana ada tulisan namanya, cuman terlalu kecil, terlalu jauh dan nggak kelihatan. Gedungnya sangat besar dan terintegrasi, sama kayak di UTU. Sepertinya tiang-tiang kuning itu untuk trampolin, tapi trampolinnya nggak ada. Sini ada kafenya juga, nggak terlalu ramai tapi di sini mungkin masih dalam keadaan dingin ya. Ternyata Freedom Square ini adalah alun-alun terbesar yang ada di Bratislava ini, yang dimana ini mempunyai makna sejarah yang sangat luar biasa. Terletak dekat Istana Musim Panas. Di sana ada Istana Musim Panas yang merupakan pusat pemerintahan yang tadinya kita lihat dari depan. Jadi di sana ada Istana Musim Panasnya. Dan kenapa bersejarah? Karena memang pada masa komunis dulu, alun-alun ini digunakan sebagai tempat parade militer. Ya, mungkin teman-teman pernah lihat parade militer di negara-negara komunis, ya, seperti itu dulunya di sini. Jadi mereka melakukan parade militer di sini. Jadi setelah dari itu mereka mengubahnya menjadi taman atau alun-alun kota Bratislava. Ini merupakan tampak samping dari Istana Presiden yang tadi kita datangi. Kita mau lihat apakah masih bisa masuk ke dalam Istana Presidennya di tamannya ya. Nah, ini taman dari belakang Istana Presiden yang kita datangi tadi. Ini belakangnya, ini tamannya. Dan tadi di sana ada Istana Musim Panas yang berada tepat di depan dari alun-alun
kota Bratislava. Ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bermain, karena di sini juga ada tempat-tempat bermain bagi anak-anak. Sekarang sudah jam setengah 5. Aku akan balik menuju stasiun karena keretaku akan berangkat jam 5:17. Aku udah sampai di stasiun kereta Bratislava. Jadi ini merupakan akhir perjalanan aku di Bratislava, Slovakia. Jangan lupa tetap nonton vlog-vlog aku selanjutnya, dan like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman YouTube aku agar aku tetap semangat jalan-jalan di Eropa. Komen kira-kira negara mana yang teman-teman pengen aku kunjungi. Semoga aku bisa mengunjunginya ke sana. Sampai jumpa lagi di vlog aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.